Kisah ini melanjutkan episode sebelumnya, di mana Duryodhana telah mengungkapkan niatnya untuk menikahkan adiknya Putri Dursala dengan Raja Sindhu yang merupakan musuh dari kerajaan Hastinapura. Hal ini ia lakukan untuk mengacaukan keadaan politik di Hastinapura setelah penobatan Yudhistira sebagai pangeran mahkota. Yudhistira kemudian meminta kepada kakeknya Bhisma agar dirinya diturunkan dari posisi putra mahkota dan digantikan oleh Duryodhana untuk mencegah tindakan-tindakan yang akan merugikan Hastinapura di kemudian hari. Sangkuni mengungkapkan kepada keponakannya Duryodhana bahwa tahap pertama untuk menyingkirkan Dewi Kunti dan anak-anaknya ke Warnabrata telah semakin mudah. Sang arsitek istana Purocan datang menemui Dewi Kunti untuk menggugah keinginannya mengunjungi Warnabrata dan menghormati mendiang Raja Pandu di sana. Namun Dewi Kunti menyerahkan semua keputusannya itu kepada anak-anaknya. Tepat di saat itulah Yudhistira datang dan mengambil keputusan bahwa mereka bersedia berangkat ke Warnabrata. Dewi Kunti yang masih penasaran dengan keputusan Yudhistira yang terkesan sangat tergesa-gesa itu menanyakan hal tersebut kepada anaknya. Yudhistira pun lalu berkata, "Kita harus mengikuti keadaan, Ibu. Di dekat mereka akan menyadari kekurangannya. Aku ingin menguji kebaikan dan kekurangan dari Hastinapura, tetapi dengan menjauhkan diri sebentar, maka aku akan tahu perbedaan itu." Di tempat lain, Purocan telah menyampaikan berita ini kepada Sangkuni bahwa para Pandawa bersedia untuk pergi ke Warnabrata. Sangkuni pun menyambut gembira atas keberhasilan rencananya tersebut. Ia mengatakan bahwa keberhasilan ini akan sangat tergantung kepada Purocan. Sementara itu, Perdana Menteri Widura tengah menemui Yudhistira dan menanyakan tentang keputusan yang telah ia ambil dan menerima tawaran dari Purocan. Widura memberikan saran untuk memikirkan ulang karena adanya suatu keanehan mengapa masyarakat Warnabrata baru kali ini berniat untuk melakukan pemujaan terhadap mendiang Raja Pandu. Namun Yudhistira tetap akan menjalankan keputusannya semula. Yudhistira berkata, "Kalau aku di sini terus setiap hari, maka Duryodhana akan mencari cara baru lagi untuk membuat kekacauan. Aku merasa sangat yakin bahwa pikiran Duryodhana yang sedang kacau itu akan kembali tenang setelah aku kembali nanti. Ada yang membutuhkan keberanian untuk melawan masalah di luar. Tetapi kalau masalah di dalam hati, itu tidaklah mudah kecuali dengan menerimanya. Tetapi bersikap kejam terhadap sepupu, itu bukanlah sesuatu yang bisa aku lakukan, Paman." Sementara itu di kerajaan Dwaraka, Arjuna yang tengah mengadakan latihan ditemui oleh Subadra dengan membawa sepucuk surat yang telah dikirimkan oleh Yudhistira. Setelah membaca surat tersebut, Arjuna pun lalu berpamitan kepada Subadra karena kakaknya Yudhistira telah memerintahkan dirinya untuk segera pergi ke Warnabrata. Subadra sangat sedih melihat kepergian Arjuna yang baru saja tinggal di Dwaraka, dan ia sangat merindukan pangeran pujaan hatinya tersebut. Sementara itu di tempat lain, para Kurawa tengah mengadakan pertemuan untuk membahas rencana jahat mereka. Duryodhana bersiap untuk menunjukkan kepada Raja Anggakarna tentang istana yang telah dibangun untuk para Pandawa di Warnabrata. Sangkuni lalu berkata, "Di tempat Warnabrata, kelima musuh kita akan bersatu, dan di tempat itu juga akan dibuat upacara Raja Suyayasna, karena Pangeran Duryodhana akan membuktikan dirinya
sebagai pangeran mahkota. Karena yang masih belum mengerti maksud dari Sangkuni, lalu menanyakan hal itu kepada temannya Duryodhana. Sambil membuka penutup kain miniatur istana, Duryodhana menjelaskan bahwa istana tersebut dibangun oleh Purocan dengan kain laks dan bahan-bahan yang mudah terbakar. Sang pangeran Kuru itu lalu menuangkan cairan di atas replika istana tersebut, kemudian membakarnya hingga menjadi debu. Melihat hal itu, Raja Anggakarna nampak tidak senang dan gugup memikirkan rencana jahat dari temannya tersebut. Duryodhana pun menjelaskan bahwa semua keluarga Pandawa akan terbakar dalam istana tersebut tanpa ada yang tersisa. Nah, apakah rencana Sangkuni untuk membakar para Pandawa itu akan berhasil? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya. Silakan juga tonton koleksi video di channel ini. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video selanjutnya.